Oke, jadi ini adalah Asus VivoBook Go 14, laptop yang sangat cocok untuk pelajar dan juga mungkin orang kantoran dengan kerjaan ringan ya, yang harganya itu murah banget, mulai dari 6 jutaan aja. Dengan spek up to Ryzen 5 7520U, 16 GB DDR5 RAM, dan juga 512 GB NVMe SSD. Kebetulan unit yang gua dapet ini speknya itu paling bawah, yang ini pakai AMD Ryzen 3 7320U, 4 core 8 thread, dan AMD Radeon Graphics. Spek yang udah kenceng banget untuk kerjaan harian ya, dan kalau kita lihat benchmarknya, Cinebench R23 multicore 10 kali test run itu bisa konsisten di sekitar 4500-an gitulah, dan single core-nya itu di 1085. Jadi untuk task multitasking ini udah smooth banget, nggak ada kendala selama gua testing laptop ini. Tapi karena ini juga laptop varian U, jadi ya belum optimal lah untuk kerjaan produktivitas lain, mungkin kayak editing video atau rendering 3D gitu. Lebih cocok untuk kerjaan harian aja. Untuk edit-edit foto di Lightroom itu masih lumayan enak lah, dengan import 50 foto RAW itu cuma di 2 menit 30 detik aja, dan ekspornya itu di 2 menit 13 detik. Tapi untuk edit video, baru itu kerasa ini ada limitasinya sedikit lah. Dengan ekspor tes video 4K durasi 5 menit doang, itu memakan waktu di 26 menitan. Tapi kalau mau sesekali edit video Full HD aja yang nggak gitu berat-berat banget, ya ini masih bisa kok. Yang paling gue suka dari laptop ini tuh adalah kualitasnya sih, kerasa kokoh banget, chassis-nya itu mantep ya, nggak terlalu ada flex dimanapun. Ini juga udah pakai US Military Grade Certified, yang jarang banget ya dilihat di laptop harga segini. Bagian keyboardnya kokoh, bagian layarnya juga cuman wobble dikit-dikit aja. Dan overall kalau kita pegang itu kerasa solid banget. Layarnya ini belum bisa dibuka pakai satu tangan ya, jadi sedikit sayang di bagian situ. Tapi ya setidaknya ini laptopnya juga bobotnya enak banget untuk dibawa kemana-mana karena cuma 1,4 kilo aja. Dan untuk laptop seperti ini, laptop harian aja gitu, yang terpenting itu adalah keyboard dan trackpadnya. Karena kalau keyboard dan trackpadnya nggak enak, ya ini bisa disebut sebagai produk yang gagal. Tapi sejauh ini, selama gue cobain produk yang VivoBook sih, keyboard dan trackpadnya itu belum pernah mengecewakan ya. Selalu punya travel yang pas, spacing yang nggak terlalu jauh atau terlalu dekat, arrow keys layout yang gue demen, dan overall bakal kasih kita rasa ketik yang enak dalam jangka waktu yang lama. Udah backlit juga, jadi kalau ketik pas malam-malam itu aman. Jadi ya, gue sih nggak ada komplain sama keyboardnya. Sama juga dengan trackpadnya, trackingnya enak, halus, dan punya satisfying click yang bikin gua nggak gitu terlalu butuhin mouse pas gua bawa ini ke cafe untuk cobain kerja. Ada fingerprint yang lokasinya itu di bagian trackpad, dan untuk preferensi gua sih, gua lebih suka kalau posisinya itu di bagian power button ya, jadi lebih safe space gitu. Tapi ya nggak apa-apa juga lah, karena untuk dapetin fingerprint di harga segini itu udah lumayan oke banget. Untuk portsnya menurut gua sih udah ya cukup-cukup aja untuk laptop harian kayak gini. Ada satu USB 2.0, ada dua USB 3.2 Gen 1, yang satu itu Type-C, ada HDMI, dan ada audio combo jack. Sayangnya kita belum dapat USB 4. Untuk layarnya di sini Full HD 60Hz, tapi belum punya akurasi dan viewing angle yang bagus sih. Ini layarnya bisa didorong sampai ke belakang mentok, tapi kita bisa lihat kalau kita dorong agak sedikit jauh ya, itu warnanya bakal mulai pudar. Lihatnya itu harus persis banget di tengah gitu. Ya kalau untuk kerjaan harian sih ya udah cukup-cukup aja. Bezelnya cukup tipis di sekeliling, dan ada webcam di atas yang cuma bisa di 720p kayak sekarang. Sayang banget belum bisa Full HD ya, tapi ya untuk keperluan online meeting gua rasa sih udah cukup lah. Dan ini juga suaranya yang menurut gua sih udah bagus-bagus aja. Dan bonus ada covernya juga biar bisa ditutup. Nah, untuk performance main game, walaupun ini bukan laptop main game ya, tapi ya bisa lah beberapa game yang ringan-ringan banget kayak Valorant gitu. Kita masih bisa main game di Full HD di atas 60 FPS. Game AAA yang berat udah jelas agak sedikit susah ya, kayak ini Shadow of the Tomb Raider. Kita masih bisa main di 30 FPS tapi harus turunin ke 720p low settings. Suhunya di sini aman banget, ada satu kipas di bawah sini. Dan kalau lagi heavy load itu mereka sekitar di 70-an derajat lah. Dan menurut gua suaranya juga nggak keras-keras banget. Jadi ya masih enak sih dipakai. Dan kalau kita cuma pakai kerjaan ringan dan kalau misalkan idle gitu, itu sama sekali nggak ada suara, jadi mantep banget. Nggak ada juga area yang panas di bagian keyboard, jadi untuk dipakai ketik
tetap nyaman. SSD-nya di sini NVMe PCIe Gen 3 di 256 GB dengan kecepatannya itu basic aja menurut gua ya, cuman di 1700 read and write speed, ada Wi-Fi 6E, dan yang paling enak itu baterainya yang dari pengetesan gua itu bisa tahan di 8 jam pas. Jadi menurut gua 8 jam itu sweet spot lah untuk bisa dibawa laptopnya keluar tanpa kita mesti bawa chargernya, selama kita kerjaannya ringan-ringan aja. Speakernya di sini downfiring dan lumayan oke sih menurut gua. Gua pernah denger laptop speaker downfiring yang lebih jelek dibanding ini, jadi ya gua cukup kagum sama hasilnya. Lumayan keras dan udah cukup untuk multimedia. Jadi overall, laptop yang udah pas banget untuk para pelajar masa kini ya, dan ini juga dibungkus dengan desain yang menurut gua cakep lah, nggak ada bling-blingnya gitu. Untuk harganya, sekali lagi ini mulai di 6 jutaan, tapi bisa naik juga kalau kita pilih spek yang lebih tinggi. Harga yang masih masuk banget untuk apa yang kita dapetin, walaupun sebenarnya gua lebih rekomen untuk ambil yang paling basic aja. Kalau misalkan kita pengen upgrade lagi, sebenarnya itu ada satu lagi, yaitu adalah Asus VivoBook 15 Go, di mana layarnya itu pakai OLED. Karena kekurangan terbesar menurut gua untuk laptop ini adalah layarnya. Gua pribadi sih agak kurang suka ya. Gua yakin gak banyak orang yang peduli, tapi punya layar yang bagus itu nggak merugikan siapapun, walaupun kalian cuman ketik-ketik doang. Jadi dengan tambahan 1 juta kita bisa dapetin yang versi OLED ya. Untuk speknya mereka bisa dibilang sama persis sih dari yang gue lihat ya. Dan juga untuk keyboardnya kita dapetin numpad yang mungkin bisa berguna untuk banyak orang juga. Dan ya kalau gue disuruh pilih, mending gue tambahin 1 juta lagi untuk dapetin yang versi itu, karena layarnya lebih mantep. Tapi gimana menurut kalian soal produk ini? Kalau kalian pengen info lebih lanjut, gue bakal kasih linknya di deskripsi di bawah. Oke, itu aja dari gue. Kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you. Bye-bye.